Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Indriani, NIM A1C1-19091, dan rekan saya bernama Lucia Siboro dengan NIM A1C1-19098. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai survei kami, yaitu survei laboratorium sekolah di SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur. Nah, boleh ke slide selanjutnya, Lucia? Di sini kita akan masuk ke latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Sumber daya manusia dapat berkualitas apabila pendidikan yang diberikan juga berkualitas baik. Maksudnya berkualitas di sini adalah pendidikan yang mampu mengantar siswa mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila sekolah memberikan fasilitas penunjang guna memperlancar proses belajar mengajar. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dalam kaitan pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pendidikan, salah satunya adalah laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Laboratorium merupakan jantung dari kegiatan pembelajaran IPA, karena laboratorium merupakan tempat untuk melihat, mencoba, menguji, menilai konsep-konsep IPA yang dipelajari hingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang IPA. Slide selanjutnya, Lucy. Belajar IPA yang hanya dilakukan melalui membaca buku maupun mendengarkan dari penjelasan guru tidaklah lengkap tanpa disertai dengan melakukan kegiatan IPA yang sebagian besar dilaksanakan di laboratorium. Secara umum, persoalan pengelolaan laboratorium IPA di SMA dapat muncul pada proses pengadaan, proses penggunaan, dan proses pemeliharaan alat dan bahan. Pada proses pengadaan, masalah dapat muncul karena ketidaktepatan pengadaan alat dan bahan. Pada proses penggunaan, masalah dapat muncul karena kesalahan pada pengoperasian alat atau bahan. Pada proses pemeliharaan, masalah dapat muncul akibat kesalahan pembersihan dan penempatan alat dan bahan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dari pengelolaan laboratorium IPA di SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur masih kurang optimal, seperti kegiatan pelayanan praktikum yang dilakukan oleh guru dan siswa belum tersusun dengan benar dalam hal pembagian waktu di laboratorium IPA. Alat dan bahan yang tersedia di laboratorium sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan terkadang banyak tersimpan alat dan bahan yang sudah tidak digunakan. Nah, selanjutnya itu identifikasi masalah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lucia Siboro. Baiklah, di sini saya Lucia Siboro akan melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, adapun identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi dalam laboratorium ini beserta tugas masing-masing anggotanya. Yang kedua, bagaimana manajemen keuangan untuk inventarisasi dan sistem pengadaan alat dan bahan praktikum di laboratorium ini. Yang ketiga, apa tugas masing-masing personal dalam struktur organisasi laboratorium sudah terlaksana. Yang keempat, bagaimana pengelolaan kegiatan laboratorium di sekolah. Yang kelima, bagaimana penyusunan peralatan dan bahan laboratorium. Yang keenam, bagaimana dengan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketujuh, bagaimana perawatan dan perbaikan peralatan di laboratorium. Yang kedelapan, bagaimana pengawasan dan keamanan di laboratorium. Yang kesembilan, apakah pihak sekolah pernah membuat laporan kerusakan peralatan laboratorium serta mengusulkan program perbaikan. Yang ke-10, siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi ruang dan alat-alat laboratorium di SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Yang ke-11, bagaimana sistem penyusunan jadwal penggunaan laboratorium. Yang ke-12, jika terjadi kecelakaan, bagaimana prosedurnya untuk menangani kecelakaan tersebut, kegiatan apa saja yang dilakukan saat praktikum sedang berlangsung. Yang ke-13, apakah sekolah melakukan pembelian alat-alat laboratorium secara mandiri
atau mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan setempat. Yang ke-14, bagaimana jika ada laboratorium yang rusak dalam laboratorium? Yang ke-15, apakah alat yang tersedia pada laboratorium ini sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan siswa? Yang ke-16, pada setiap tingkat kelas, berapa kali siswa menggunakan laboratorium? Yang ke-17, mata pelajaran apa saja yang menggunakan laboratorium untuk kegiatan praktikum di sekolah? Yang ke-18, selain praktikum, apakah laboratorium digunakan untuk kegiatan lain? Yang ke-19, apakah dengan adanya laboratorium di sekolah dan dilakukannya suatu praktikum dapat berpengaruh dalam pembelajaran? Dan yang terakhir atau yang ke-20, bagaimana tanggapan mengenai adanya laboratorium di sekolah? Apakah lebih suka belajar dengan menggunakan laboratorium atau tanpa menggunakan laboratorium? Selanjutnya yaitu analisis masalah. Kepada Saudari Rizka dipersilakan. Analisis masalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang diperlukan antara lain. 1. Struktur organisasi yang terlibat dalam mengelola laboratorium SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Kepala laboratorium yaitu Ibu Farida. Selain itu, tenaga laboratorium yang ada tidak memiliki sertifikat atau kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium karena kurangnya tenaga kerja. 2. Manajemen keuangan untuk inventarisasi dan sistem pengadaan alat dan bahan praktikum di laboratorium SMA Negeri 10 Tanjab Timur berasal dari pihak sekolah yang diajukan tiap tahunnya dalam bentuk proposal dalam rapat tahunan dan berasal dari dana BOS. 3. Untuk tugas masing-masing dari struktur organisasi laboratorium di sekolah selama ini sudah cukup berjalan dengan baik. Selanjutnya, 4. Pengelolaan laboratorium ini terdiri dari kepala sekolah, penanggung jawab laboratorium, koordinator laboratorium, dan laboran. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab teknis laboratorium dibantu dengan laboran. Kepala sekolah akan memberikan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium IPA, serta menyediakan dana keperluan operasional laboratorium dan fasilitas sarana prasarana. Sedangkan penanggung jawab lab bertugas membuat dan mengelola administrasi laboratorium dan memastikan kelancaran kegiatan laboratorium dibantu dengan koordinator lab yang bertugas mengkoordinir masing-masing guru mata pelajaran dan membuat jadwal penggunaan lab. 5. Adapun cara penyimpanan alat dan bahan praktikum di laboratorium ini masih tergolong kurang memadai, mana berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan tidak kurangnya lemari untuk menyimpan alat-alat praktikum khususnya terbuat dari kaca. Hal ini disebabkan kurangnya dana untuk melengkapi lemari sebagai tempat penyimpanan alat-alat laboratorium, sehingga untuk sementara alat-alat laboratorium disusun rapi di atas meja yang sudah disediakan. Itu untuk alat-alat yang digunakan. 6. Ketersediaan untuk keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium sebagian sudah ada, seperti P3K dan APAR. Namun, masih banyak yang kurang untuk alat-alat penunjang lainnya, seperti listrik atau colokan. Slide selanjutnya. Adapun perawatan dan perbaikan alat-alat di laboratorium masih kurang. Hal tersebut dikarenakan laboratorium yang tidak mempunyai waktu. Hal tersebut dikarenakan laboran yang tidak mempunyai waktu untuk merawat peralatan laboratorium atau faktor libur sekolah sehingga tidak digunakan laboratorium. Maka karena faktor tersebutlah laboran tidak dapat menyempatkan waktu untuk membersihkan alat-alat praktikum sehingga menyebabkan alat-alat tersebut rentan tidak terawat. 8. Adapun pengawasan yang terjadi ketika waktu praktikum, maka guru sebagai pengawas dalam kegiatan praktikum tersebut. 9. Adapun pembuatan laporan mengenai kerusakan atau mengusulkan program perbaikan, maka sekolah pernah melakukannya, namun tidak setiap tahun dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam mengajukan program atau tidak adanya data mengenai kerusakan alat di laboratorium. 10. Adapun yang bertanggung jawab terhadap kondisi ruangan, alat, serta bahan di laboratorium adalah kepala lab dan laboran. Hal tersebut dikarenakan kepala lab dan laboran adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan merencanakan pengembangan mengenai ruangan, alat, dan bahan laboratorium.
11. Jadwal penggunaan laboratorium disesuaikan saat proses jadwal pembelajaran, di mana jam yang digunakan saat pembelajaran berlangsung, yaitu tidak di luar pembelajaran. Slide selanjutnya. 12. Untuk kecelakaan dalam laboratorium menurut laboran belum pernah terjadi. Namun, jika kemungkinan tersebut terjadi, maka langsung menyiapkan alat APAR untuk memadamkan api. 13. Untuk pembelian peralatan laboratorium itu ada yang mandiri dan ada juga dari Dinas Pendidikan setempat. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan peralatan laboratorium dari Dinas Pendidikan tidak setiap waktu, tetapi tergantung dari rezekinya, sehingga sekolahan melakukan pembelian mandiri untuk peralatan yang masih belum ada. Namun berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bahwa adapun dana atau anggaran khusus untuk laboratorium itu tidak ada. Namun jika ada, guru yang membutuhkan alat atau bahan untuk praktikum, maka dana yang dikeluarkan adalah dari anggaran umum sekolah yang sumbernya dari dana BOS. 14. Untuk kerusakan peralatan laboratorium, jika dilakukan oleh siswa, guru, atau laboran, maka harus diganti dengan siswa atau guru atau laboran yang merusak alat tersebut. 15. Untuk ketersediaan alat laboratorium terhadap jumlah kebutuhan siswa masih kurang. Contohnya, jika siswanya kisaran antara 22 sampai 25 orang untuk alat tersebut, seperti just lab masih tersedia. Namun jika melebihi dari kapasitas tersebut, alat tersebut masih kurang memadai. 16. Penggunaan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhan, di mana jika dalam seminggu untuk setiap kelasnya bisa 1 sampai 2 kali, tetapi tetap disesuaikan dengan jadwal pembelajaran. 17. Untuk saat ini, mata pelajaran yang menggunakan laboratorium adalah kimia, fisika, dan biologi dengan ruangan yang terpisah. Namun, dikarenakan ada kegiatan UN untuk kelas 12, sehingga laboratorium biologi dialihfungsikan menjadi laboratorium TIK, sehingga untuk laboratorium biologi sendiri itu untuk sementara itu bergabung dengan laboratorium kimia sampai menunggu ada dana untuk pembangunan laboratorium biologi. 18. Jika laboratorium tidak sedang digunakan, maka laboratorium sering digunakan fungsi lainnya seperti ruangan kelas untuk proses pembelajaran atau sebagai tempat untuk melaksanakan ujian. 19. Adanya respon siswa untuk melihat bahwa dengan adanya laboratorium dapat membantu siswa dalam pembelajaran, tidak hanya memahami teori tetapi materinya, sehingga dengan adanya praktikum dapat membuat siswa lebih memahami dalam materi pembelajaran. 20. Adapun dengan difasilitasi laboratorium, siswa lebih banyak menyukai belajar dan dapat mempraktikkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kegiatan praktikum, siswa lebih jadi ingin tahu dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, untuk 9 dan 20 itu merupakan respon siswa. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Lucia Siboro. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di awal, maka diperolehlah alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai manajemen keuangan untuk inventarisasi dan sistem pengadaan alat serta bahan di praktikum di laboratorium SMA Negeri 10 Tanjung Timur, selain menggunakan dana dari dana BOS, maka dapat juga diperoleh dari pihak sekolah, di mana yang diajukan tiap tahunnya dalam bentuk proposal dalam rapat tahunan. Nah, inventarisasi ini dilakukan dengan mencatat alat dan bahan, penggunaan alat dan bahan, melaporkan penggunaan alat dan bahan, serta fasilitas yang ada. Nah, dengan demikian, maka hasil pencatatan dapat digunakan sebagai data di dalam menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium. Yang kedua, yaitu mengenai pembagian tugas, di mana pembagian tugas antara kepala laboratorium dengan laboran sudah tepat, serta bentuk struktur organisasinya juga harus disesuaikan dengan tujuan utama dari laboratorium tersebut, dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis atau komoditas volume, kegiatan pengujian dan kalibrasi. Yang ketiga yaitu mengenai standar operasional prosedur atau SOP di laboratorium tersebut yang merupakan panduan bagi tenaga laboratorium dalam sistem kerja
yang diatur oleh instansi pemilik laboratorium, di mana evaluasi sistem kerjanya meliputi pertanyaan apakah struktur organisasi laboratorium tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah terakomodir penempatan serta tidak menjadi kendala dalam menjalani tugas. Poin yang keempat yaitu mengenai kerusakan alat. Nah, jadi jika terjadi kerusakan alat, maka alat tersebut harus diganti oleh pihak yang bersangkutan. Itu sudah tepat. Di mana langkah ini juga harus dilakukan agar menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kehati-hatian serta mencegah terjadinya kekurangan alat. Poin yang kelima yaitu mengenai langkah edukasi keselamatan kerja dan tata tertib di laboratorium SMA Negeri 10 Tanjab Timur yang telah dilakukan juga sudah tepat. Poin yang keenam yaitu adanya ruangan khusus, di mana ruangan ini digunakan untuk menyimpan alat serta bahan. Yang perlu diperhatikan ada beberapa hal di mana penyimpanan bahan kimia itu secara umum kan dibagi menjadi tiga cara, yaitu secara alfabet, yang kedua berdasarkan golongan, dan yang ketiga secara kelompok. Jadi dalam penyimpanan serta penataan alat yang perlu diperhatikan yaitu berdasarkan jenis bahan dasar penyusun alat tersebut. Selain itu, alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselen. Dan di dalam penyimpanan serta penataan alat aspek bobot benda perlu juga diperhatikan, serta tidak menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Di mana ini bertujuan agar mudah diambil serta disimpan kembali. Poin yang ketujuh yaitu mengenai jadwal perawatan alat-alat laboratorium. Nah, jadi di SMA Negeri 10 Tanjab Timur itu jadwal perawatan alat-alat laboratorium itu dilakukan oleh laboran sebanyak 1 kali seminggu. Itu pun jika rutin. Artinya, jika laboran tidak memiliki waktu, dia itu tidak dapat membersihkan alat sehingga alat itu rentan tidak terawat. Nah, di samping itu, alat-alat laboratorium haruslah selalu siap pakai dan terawat, di mana bertujuan agar dapat digunakan dan memberikan hasil pengamatan yang baik di dalam penggunaannya. Poin yang ke-8 yaitu mengenai perlunya peninjauan kembali mengenai ketersediaan alat-alat penunjang, di mana masih banyak alat-alat penunjang laboratorium yang kurang seperti listrik yang berupa steker, P3K, dan APAR. Nah, ini perlu ditinjau kembali oleh pihak sekolah agar dapat memadainya, di mana hal ini bertujuan karena peralatan penunjang tersebut sangat penting untuk keselamatan kerja di laboratorium. Poin yang ke-9 yaitu mengenai solusi yang dapat dilakukan mengenai keselamatan atau keselamatan di dalam melakukan praktikum, di mana solusi yang dapat dilakukan untuk kekurangan mengenai sarung tangan, masker, jas laboratorium itu dapat diatasi dengan meminta atau menyuruh masing-masing siswa untuk memiliki atau melengkapi peralatan tersebut sebagai syarat agar dapat mengikuti praktikum, di mana ini bertujuan untuk melindungi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adapun jika sekolah tersebut dapat memadai perlengkapan tersebut, maka dapat dilakukan pengajuan pada pihak sekolah melalui inventaris alat, begitu pula dengan lampu ruangan agar dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Poin yang ke-10 yaitu mengenai adanya evaluasi perencanaan dan pengelolaan laboratorium tiap tahunnya, di mana ini sangat berguna di dalam mengetahui perbaikan dalam pengelolaan laboratorium, bertujuan agar kekurangan yang ada dapat diperbaiki, serta proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Poin yang ke-11, adanya pemanfaatan lain dari ruang laboratorium ini sebagai ruang ujian akhir sekolah dan sebagai ruang kelas perlu ditinjau kembali. Nah, di mana mengapa dikatakan perlu ditinjau kembali? Karena mengingat adanya alat yang rentan pecah serta bahan kimia yang rentan membahayakan
kesehatan siswa, sehingga ruang laboratorium tidak cocok digunakan sebagai ruang kelas, khususnya digunakan pada ruang ujian. Poin yang ke-12 atau poin yang terakhir yaitu adanya penempatan ruang laboratorium yang berdekatan dengan ruang kelas. Nah, ini harus ditinjau kembali atau harus diperhatikan kembali. Mengapa? Karena seharusnya penempatan ruang laboratorium kimia, fisika, biologi itu harus tersendiri atau agak jauh dari ruang kelas lainnya. Mengapa? Karena ruang laboratorium ini berbeda dengan ruang kelas dan dapat mengatasi pemakaian laboratorium pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Dipersilakan kepada Saudari Rizka. Baiklah, tujuan dari penulisan ini. Adapun tujuan dilakukan penulisan sebagai berikut. 1. Untuk menguraikan perencanaan struktur organisasi Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 3. Untuk menguraikan pengelolaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 4. Untuk mengetahui serta melihat kondisi keadaan ruangan dan peralatan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Nah, manfaat dari penulisan ini adalah, adapun manfaat dilakukan penulisan sebagai berikut. 1. Dapat memperoleh informasi mengenai perencanaan struktur organisasi Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 2. Dapat sebagai referensi untuk melakukan pelaksanaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 3. Dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. 4. Dapat sebagai referensi dan rujukan dalam pembangunan dan letak laboratorium. Nah, selanjutnya pembahasan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lucia Siboro. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Nah, yang pertama atau poin pertama yaitu mengenai perencanaan struktur organisasi Laboratorium Kimia di SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada laboran SMA Negeri 10 Tanjab Timur, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang terlibat dalam mengelola laboratorium SMA Negeri 10 Tanjab Timur, di mana ada kepala laboratorium yaitu Ibu Farida. Selain itu ada tenaga laboratorium yang tidak memiliki sertifikat atau kualifikasi, dan kompetensi tenaga laboratoriumnya itu masih kurang karena tenaga kerja yang masih minim. Yang poin kedua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Nah, berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa jika ada kerusakan laboratorium yang dipecahkan oleh siswa, maka solusi yang diambil yaitu siswa harus mengganti alat tersebut. Nah, adapun pelaksanaan penggunaan laboratorium disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang ada, di mana dalam seminggu laboratorium itu sering digunakan 1-2 kali per kelasnya. Yang ketiga mengenai pengelolaan Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Nah, berdasarkan wawancara laboran SMA Negeri 10 Tanjab Timur mengenai cara penyimpanan alat serta bahan praktikum di laboratorium masih tergolong kurang memadai. Mengapa? Karena dapat dilihat di mana berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, itu terdapat atau adanya kekurangan lemari untuk menyimpan alat-alat praktikum, khususnya alat praktikum yang terbuat dari kaca. Nah, hal ini tuh disebabkan karena kurangnya dana untuk melengkapi lemari sebagai tempat penyimpanan alat-alat laboratorium, sehingga untuk sementara alat laboratorium tersebut disusun rapi di atas meja yang sudah disediakan. Nah, selain itu, perawatan dan perbaikan alat-alat laboratorium juga masih kurang, di mana hal tersebut dikarenakan laboratorium yang tidak mempunyai waktu untuk merawat peralatan laboratorium atau faktor libur sekolah sehingga tidak digunakan laboratorium. Nah, maka karena faktor-faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan alat tersebut rentan tidak terawat. Nah, selain itu, ketersediaan untuk keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium juga sebagian sudah ada seperti P3K dan APAR. Namun masih banyak yang kurang untuk alat-alat penunjang
penunjang lainnya seperti listrik atau colokan. Poin yang keempat yaitu mengenai keadaan laboratorium di SMA Negeri 10 Tanjab Timur. Nah, berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa kondisi laboratorium sudah ada penanggung jawabnya, yaitu kepala laboratorium serta laboran. Nah, namun selain itu, setelah melakukan survei langsung ke laboratorium kimia di SMA Negeri 10 Tanjab Timur, diperoleh bahwa tempat atau letak laboratorium yang tepat atau strategis. Mengapa strategis? Karena dia itu tidak terhimpit dengan ruang-ruangan lainnya, serta adanya penataan ruangan yang sudah cukup baik karena bangunan tersebut mudah dijangkau untuk pengontrolan serta memudahkan tindakan lainnya. Misalnya, jika terjadi kebakaran, maka tidak akan menyebabkan ruangan atau gedung lainnya itu ikut terbakar. Nah, jika dilihat dari luas ruangan yang sudah sangat memadai, namun masih ada kekurangan, di mana kekurangan dalam penyimpanan alat serta bahannya. Nah, sedangkan untuk pengelolaan sumber air sudah cukup memadai karena aliran airnya juga berfungsi, serta jika laboratorium juga tidak digunakan, maka laboratorium tersebut dapat digunakan atau berfungsi sebagai tempat belajar atau digunakan untuk ruang ujian. Selanjutnya yaitu diskusi akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Indriani. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, maka dapat kita ketahui bahwa Laboratorium Kimia di SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa masalah yang dapat didiskusikan, di antaranya satu, struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi Laboratorium Kimia SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur yang hanya terdiri dari kepala laboratorium dan laboratorium, strukturnya organisasinya seharusnya disesuaikan dengan pertama laboratorium dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis atau komoditas, serta volume atau bebas kegiatan pengujian dan atau kalibrasi berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 19 tentang standar nasional pendidikan. Tenaga laboratorium merupakan tenaga kependidikan pada SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SD, SLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat. Nah, adapun kualifikasi untuk tenaga laboratorium yaitu laboratorium adalah guru atau teknis atau laboran yang diangkat sebagai kepala laboratorium berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Slide selanjutnya. 2. Teknis laboratorium adalah orang yang berperan dalam beroperasinya peralatan laboratorium dan bengkel atau dengan istilah lain adalah asisten guru atau kepala laboratorium yang mendukung pelaksanaan kegiatan laboratorium dan aspek teknis. 3. Laboran. Kualifikasi laboran sekolah atau madrasah adalah minimal lulusan program diploma 1 atau D1 yang relevan dengan jenis laboratorium. Nah, adapun diskusi yang kedua yaitu pemilihan lokasi gedung dan penataan ruangan laboratorium kimia. Berdasarkan hasil wawancara, lokasi gedung SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur itu sudah cukup bagus karena dia itu tidak terhimpit oleh gedung lainnya. Jadi hingga sudah pas. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau misalkan kebakaran itu tidak akan merembet ke gedung-gedung lainnya karena dia khusus satu gedung itu hanya untuk laboratorium saja. Walaupun dia berdekatan itu ketika terjadi suatu kebakaran itu tidak akan terkena oleh gedung-gedung lainnya. Nah, slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jadwal perawatan alat-alat laboratorium kimia. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jadwal peralatan alat-alat praktikum itu dilakukan sebanyak 1 kali, sehingga itu pun jika rutin. Dengan demikian, apabila laboran tidak mempunyai waktu untuk merawat peralatan laboratorium, maka alat tersebut akan rentan. Pada laboratorium kimia SMA Negeri 10 Tanjung Jabung Timur, meskipun memiliki ruangan penyimpanan dan alat dan bahan praktikum,
Berdasarkan teori yang ada, untuk perawatan alat laboratorium sebaiknya alat-alat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah walaupun ada banyak faktor, misalkan faktor libur panjang, libur sekolah, atau liburan ujian akhir semester, itu kan biasanya laboratorium tidak digunakan, sehingga kemungkinan laboran tidak akan membersihkan atau merawat laboratorium atau alat-alat laboratorium. Nah, seharusnya walaupun dalam liburan sekolah sekalipun, seharusnya alat-alat laboratorium itu tetap dirawat dengan cara membersihkannya. Dan untuk pembersihan secara rutin itu seharusnya 2 minggu sekali. Itu yang paling bagusnya. Nah, perawatan alat-alat secara rutin dapat dilakukan dengan yang pertama, sebelum alat digunakan, hendaknya diperiksa dulu kelengkapannya. 2, harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. 3, setelah selesai dipergunakan, selama alat harus dibersihkan kembali dan jangan disimpan dalam keadaan kotor. 4, kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. 5, setiap alat yang agak rumit selalu mempunyai buku petunjuk atau keterangan penggunaannya. Artinya alat-alat yang memang rumit, misalkan sudah terpasang lalu rumit dilepaskan kembali, itu biasanya mempunyai buku petunjuk. Nah, itu harus menggunakan buku petunjuk itu. Maka sebelum alat digunakan hendaknya kita lebih dahulu mengetahui petunjuk cara menggunakan alat tersebut dan cara bagaimana ketika sudah digunakan, bagaimana cara kita untuk melepaskannya kembali. Lalu yang selanjutnya, setiap alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca buku petunjuk sebelum digunakan. Nah, inilah diskusinya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lucia Siburo. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Nah, berdasarkan tujuan penulisan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di SMA Negeri 10 Tanjab Timur, maka adapun tujuan yang kami dapatkan atau yang kami peroleh, yang pertama, struktur organisasi yang terlibat dalam mengelola laboratorium tersebut, yaitu kepala laboratorium dan laboran, dan adapun kendala kepala laboratorium bertugas dalam merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium, mengevaluasi kinerja laboran, serta menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium. Sedangkan laboran bertugas menginventarisasi bahan praktikum, mencatat kegiatan praktikum, merawat ruangan laboratorium, mengelola bahan dan peralatan, serta melayani kegiatan praktikum dan menjaga kesehatan serta kerja di laboratorium. Yang kedua, pelaksanaan laboratorium disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang sudah ada. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan alat laboratorium oleh siswa, yang ketiga yaitu jika terjadi kerusakan alat laboratorium oleh siswa, maka siswa wajib mengganti alat tersebut. Nah, di mana untuk penyimpanan alat serta bahan dan ketersediaan alat serta perawatan yang masih kurang memadai, sedangkan evaluasi diadakan setiap tahun dengan dilakukan rapat tahunan. Yang keempat, untuk tempat atau letak laboratorium yang tepat atau strategis, karena tidak terhimpit dengan ruangan-ruangan lainnya, serta penataan ruangan yang sudah cukup baik, karena bangunan mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan. Misalnya, jika terjadi kebakaran, tidak akan menyebabkan ruangan atau gedung lainnya ikut terbakar. Nah, jika untuk luas ruangan sudah sangat memadai, akan tetapi masih kurang memadai tempat penyimpanan alat dan bahannya. Sedangkan untuk pengelolaan sumber air sudah cukup memadai karena aliran airnya berfungsi. Selain itu, jika laboratorium tidak digunakan, maka dapat digunakan fungsi lainnya seperti ruangan belajar atau digunakan untuk ruangan ujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rizka Indriani. Dipersilahkan. Nah, saran
Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi peserta didik secara maksimal sehingga mampu berkontribusi positif untuk perkembangan serta pembangunan nasional. Adapun fasilitas dalam kaitannya dengan pendidikan salah satunya adalah laboratorium. Faktor yang menyebabkan perlunya laboratorium di sekolah karena laboratorium menjadi salah satu tempat ilmu pengetahuan dengan cara nyata kebenarannya, yaitu dengan melalui eksperimen atau percobaan. Laboratorium merupakan jantung dari kegiatan pembelajaran IPA karena laboratorium merupakan tempat untuk melihat, mencoba, menguji, menilai konsep-konsep IPA yang dipelajari hingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang IPA. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami materi dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Dalam penulisan hasil survei ini, penulis menyadari masih banyaknya terdapat kesalahan serta jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar survei ini bisa lebih sempurna. Nah, referensi, adapun di sini kami mengambil beberapa referensi. Yang pertama ada dari Ramadhani tahun 2020 yaitu tentang pengelolaan laboratorium, ada dari Susilo tahun 2018 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium sekolah bagi guru Muhammadiyah di Jakarta Timur. Lalu ada jurnal tentang pengetahuan praktis laboratorium kimia. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada foto mengenai kondisi tempat penyimpanan alat laboratorium. Di sini kami memfoto tempat penyimpanan alat laboratorium yang masih baru atau belum digunakan. Nah, untuk alat-alat yang sudah digunakan, itu mereka masih belum memadai tempat penyimpanannya. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan struktur organisasi pengelolaan laboratorium. Ada kepala sekolah dan ada laboran. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini merupakan bukti survei dan foto dengan laboran di SMA Negeri 10 Taniak Timur. Nah, yang selanjutnya yaitu ini bukti sebagai foto respons siswa terhadap adanya laboratorium di sekolah. Di sini kami tidak hanya mewawancarai laboran, tetapi kami juga mewawancarai siswa-siswa tentang respon mereka terhadap laboratorium di sekolah. Nah, slide selanjutnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.